Kita ke informasi pertama, saudara. Situasi di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang, Porak-Poranda akibat terjangan banjir. Putusnya aliran listrik membuat situasi di Kuala Simpang gelap gulita. Beginilah kondisi jalanan di Kuala Simpang yang diambil oleh wartawan Kompas, Hamzirwan Hamid, pada Selasa malam. Putusnya aliran listrik membuat kota Kuala Simpang bak kota mati. Satu-satunya sumber cahaya hanya datang dari mobil yang melintas. Tak ada aktivitas warga, hanya menyisakan puing-puing dan kendaraan rusak di pinggir jalan. Warga Tapanuli Tengah berjalan kaki hingga 4 jam untuk mencari makanan karena desa mereka masih terisolasi. Warga Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah yang masih terisolasi terpaksa berjalan kaki ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Dengan perlengkapan seadanya tanpa alas kaki, warga melewati puluhan kilometer di jalan yang tertimbun longsor. Warga mengaku desanya masih terisolasi dan sulit mendapatkan makanan. Logistik yang disalurkan melalui udara belum menjangkau desa-desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Jadi sampai sekarang kami belum menerima apa-apa. Jadi kami minta tolong biar agar semua masyarakat bisa memperhatikan kami yang dalam kondisi bencana ini. Kami ini semua belum makan karena kami bawa dari kampung nggak ada apa-apa. Di Desa Pagaran Lambung 1, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, puluhan kendaraan tertimpa material longsor. Dari visual udara terlihat lokasi longsoran yang sangat luas. Dan sepanjang wilayah terdampak longsor terlihat puluhan kendaraan tertimbun tanah. Proses pembukaan jalan pun memerlukan waktu lebih lama karena petugas harus memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut. Akibat jalan lintas Medan Aceh terputus akibat banjir, pengendara memilih bertahan di perbatasan Aceh, Sumatera Utara di Besintang Langkat. Sejumlah kendaraan terpaksa bertahan karena tidak bisa melintas. Beberapa pengendara bahkan sudah tertahan 4 hari di Besintang Langkat. Selain tak bisa melintas karena akses yang terputus, sejumlah pengendara yang bertahan juga membutuhkan akses listrik dan komunikasi. Sementara itu, saudara, sejumlah warga tetap nekat melintas dan menyeberang di Jalan Amblas, kawasan Malibo, Anai, Provinsi Sumatera Barat untuk bisa beraktivitas. Seperti inilah, saudara, kondisi jalan lintas nasional Provinsi Sumatera Barat. Warga melewati jalan setapak di bibir longsor yang dibuat masyarakat setempat dari arah Padang pada Panjang maupun sebaliknya. Jalan setapak ini licin dan cukup berbahaya karena melintasi bibir longsoran. Namun, warga tetap melintas karena tuntutan pekerjaan, di antara mereka juga ada yang melintas karena mengantar anak sekolah. Mau mengajar di sana. Rumah ibu di? Padang. Rumah di Padang? Iya. Kenapa nggak lewat Sitinjau Lawu, Ibu? Jauh. Jauh ya. Orang sekarang ujian ya, Bu? Besok. Oh, besok. Jadi persiapan ya guru-gurunya ya? Iya. Oh. TNI Angkatan Udara mendistribusikan bantuan via udara kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Tamiang, Aceh. Sedikitnya 20 paket bantuan dibawa menggunakan pesawat angkut Super Hercules lalu diterjunkan menggunakan parasut di lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Cara ini dilakukan karena masih banyak daerah yang terisolasi pasca bencana besar banjir dan longsor. Bantuan via udara juga disalurkan ke daerah Bener Meriah Aceh yang terisolasi. Penyaluran bantuan menggunakan heli Karakal Skadron Udara 8 TNI Angkatan Udara. Begitu bantuan dijatuhkan, warga berlarian untuk mendapatkannya. Penyaluran bantuan via udara juga dilakukan di Sibolga dan Batang Toru.
Saudara, di tengah penanganan bencana, belasan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat justru melakukan kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta. Mereka berdalih kunjungan kerja sudah dijadwalkan sebelum bencana terjadi. Sumatera ada 3. Alih-alih membantu penanganan pasca bencana di Sumatera Barat, belasan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman justru berada di Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja. Mereka bilang kondisi di Padang Pariaman sudah dalam masa penanganan pasca banjir dan longsor, sehingga memungkinkan untuk ditinggalkan. Para anggota Dewan berdalih kunjungan kerja telah dijadwalkan sebelum bencana. Ini Jogja ini juga ada tren, suasana mulai menurun. Tipifikasi sekarang. Oh, di sana kita sudah turun semuanya, sudah beri bantuan semuanya, karena ini sudah terjadwal gitu aja. Sudah terjadwal dari awal, karena ini kan dibamuskan. Jadi ada yang berangkat, ada yang tinggal di sana. Kita bagi-bagi. Saudara, fakta baru terungkap dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru. Keluarga pun kembali menuntut kepolisian agar mengusut tuntas kasus kematian ini. Selengkapnya usai jeda.